Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Masih bersama aku di general reading, pembacaan secara umum. Bisa resonate, bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Karena energi tarik saya acak ya. Jangan takut dan kaget. Sosok ini sebentar lagi akan mengejarmu. Jangan takut ya, jangan kaget ya. Ini bisa teman kamu loh, bisa orang terdekat kamu loh, atau mungkin ini doi kamu gitu loh. Ya kan, mengejar tentang apa ya? Mengejar perasaan kamu, cinta kamu. Ya kalau kemarin tuh flat-flat aja gitu. Ini akan menjadi sebuah perubahan di mana akan mengejar gitu untuk bisa mendapatkan kamu gitu ya. Oke. Ini jangan dijadikan sebagai pedoman hidup, jadikan sebagai gambaran, clue saja atau sebagai sarana antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Kalau resonate jadikan antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Kalau enggak resonate jadi ambil pembelajarannya. Yang enggak bagus buang aja gitu. Yang enggak penting abaikan saja ya. Ambil yang positif-positif aja. Jangan takut atau kaget, sosok ini sebentar lagi akan mengejar kamu. Siapa sih? Nah, pasti penasaran kan? Kita ikutin ayo. Hubungan ini udah berjalan sukses ya. Mungkin memang ini teman kamu, mungkin ini soulmate kamu, mungkin ini memang pacar kamu, atau mungkin memang ini orang yang selalu ada dengan kamu, tapi ini kamu nggak nyangka gitu loh, nggak nyangka atau nggak peka, atau kalaupun peka ya cuma pacaran aja, ngopi aja ya. Kamu tidak tahu gejolak hatinya atau gejolak jiwanya seperti itu ya. Ini sudah terhubung, maksudnya seperti itu, sudah terhubung sama kamu gitu ya. Kalau sudah pacaran berarti dia ingin menegaskan tentang apa tujuan atau harapan dia dalam hubungan ini bersama kamu ini. Kalau temenan ya akan ada lebih seperti itu, atau lagi kenalan gitu ya akan lebih gitu. Tetapi di hubungan ini karena merasa dia masih ada batasan gitu loh. Batasan itu apa sih? Batasan itu bisa terjadi, atau batasan lingkungan itu bisa terjadi atau berbentuk perbedaan status ekonomi, perbedaan status sosial, atau perbedaan keyakinan. Seperti itulah ya, kira-kira gitu. Masih ada batasan-batasan. Paham ya? Paham. Oh ya, buat yang mau personal reading silahkan personal reading ya. Dimulai dari saat ini, setiap 100.000 kalian bisa mengajukan 5 pertanyaan, dan setiap 50.000 kalian bisa mengajukan 2 pertanyaan. Silahkan dipilih mana yang lebih menarik ya buat kamu ya. Di sini hubungan ini tuh jadinya kayak flat aja gitu, kayak stuck aja nih, bukan flat ya, stuck nggak ada pergerakan gitu ya. Pacarnya gitu aja. Kenapa? Ada batasan di sini ya. Mungkin kamu punya suami atau dia punya istri, atau keyakinan kalian berbeda, atau status kalian, status sosial ya, itu ya, kayak punya udah menikah atau kamu miskin atau kaya, kayak gitu itu menjadikan hubungan ini stuck aja gitu ya. Berteman aja ya, nge-WA ya nge-WA-WA-an aja gitu. Kalau pacaran ya pacaran, ngopi aja gitu. Dan di sini terlihat dia menunggu waktu ya. Waktunya tuh nanti yang tepat kapan sih gitu. Dimana dia ingin menyampaikan perasaannya ini ke kamu gitu loh. Menyampaikan sosok ini menyampaikan keinginannya, karena dia menginginkan sebuah perubahan menjadi atau membuka lembaran baru dengan kamu. Tidak lagi cuma sebatas begini aja gitu. Ya kan? Seperti itu. Dia menginginkan sebuah perubahan lebih. Ya seperti kalau punya kesalahan ya nyambung kembali gitu. Maksudnya terhubung kembali itu saling memaafkan, kemudian menjadi baik lagi kayak gitu. Karena apa? Karena dan ini selalu terjadi seperti ini karena memang kalian itu kan di sini ada yang dilihat itu, kalau aku ngelihatnya tuh hubungan ini cukup saling menghormati sih ya. Tetapi terlihat sekali di sini ada
The Wheel of Fortune, berjalan seiring waktu itu hubungan ini menjadi lebih baik dan lebih baik. Ada perubahan menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik, berjalan seiring waktu. Itu seperti yang dia mau juga seperti itu. Makanya dia akan selalu melakukan sebuah perubahan di mana dia ingin membuka lembaran baru sama kamu, ya, memperbaiki hubungan seperti itu menjadi lebih baik seperti itu. Dan dia itu mungkin kamu nggak sadar saja kalau sebetulnya dia tuh sayang banget sama kamu dan ingin mengejar kamu gitu. Jadi kamu nanti akan shock juga sih. Tapi aku bilang jangan kaget ya, jangan takut. Ya, ini dia akan menyampaikan perasaannya, dan ini enggak langsung drastis gitu, enggak, pelan-pelan, tapi nanti akan be continue, terus menerus menjadi sebuah hubungan yang versi dia itu kan menjadi lebih baik daripada sekedar pacaran atau sekedar berteman seperti itu ya. Oke. Sekarang kita akan lihat tentang sesuatu. Jangan takut atau kaget, sosok ini sebentar lagi akan mengejar kamu. Jika ada orang yang benci sama kamu, jangan benci orangnya, ya. Karena yang salah kelakuannya dan mungkin dia tidak bahagia. Makanya cari masalah. Kamu harus memaklumi ya. Intinya apa ya? Harus berbesar hati atau berbesar dada, berlapang dada. Kalau ada orang yang benci sama kamu itu kamu nggak usah ikutan benci gitu loh. Kamu nggak harus benci sama orangnya gitu ya. Tapi karena apa ya? Karena semua itu tuh yang salah itu kelakuannya, dan mungkin dia tidak bahagia karenanya, makanya cari masalah atau caper, lebih ke situ ya, lebih ke caper. Aneh. Kamu akan tahu orang di sekitarmu ya membicarakan kamu, tapi kamu akan bersikap biasa aja karena kamu nggak ada ekspektasi lagi ke mereka ya. Ekspektasi itu atau berharap kepada mereka, karena memang apa ya, kita itu selama kasarannya tuh, selama kita makan nggak minta dia, nggak usah terlalu digubris, karena kita tidak mengandalkan mereka tetapi mengandalkan diri sendiri untuk ke depannya seperti itu. Jadi kamu di sini sudah bisa mengerti bahwa tidak harus merespon semua pembicaraan orang-orang yang nggak penting-penting ya kan, seperti itu ya kan. Dan hati-hati dengan batuk, pilek ya, sakit kepala, gangguan mulut, sakit gigi, sariawan dan lain-lain ya. Jadi jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Ini lagi marak di sini ya, tenggorokannya, batuk pilek lagi musim ya kan. Oke. Keuangan kamu akan ada perubahan ya, atau stabil atau meningkat bahkan, dan kamu akan dihargain karena kamu berduit ya. Begitu ya. Ya begitu, terkadang orang itu salah gitu loh. Orang yang nggak berduit itu di pandangan mereka itu nggak bagus ya kan. Kalau orang berduit itu katanya ya ada harganya, nggak gitu-gitu juga kali ya. Tetapi ya lebih indah sih kalau Bapak punya uang. Uang itu nggak utama tapi penting gitu loh. Ya enggak, betul nggak sih? Betul kan? Betul. Ada yang mau tanya kabarmu karena peduli, tapi ada juga tanya kabar karena penasaran aja. Ada nanti yang akan tanya kabar kamu, apa kabar, bagaimana kabarmu, itu karena peduli ya. Tetapi ada juga yang apa kabar kamu, gimana gitu, kabar kamu, tapi itu ada juga yang cuma sekedar penasaran aja kamu tuh menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk gitu. Ada juga yang bertanya seperti itu gitu ya kan. Ya kita tanggapi baik-baik aja sih ya kan, nggak usah diambil hati. Ya baik gitu aja. Baik, kamu bagaimana? Saling menyapa aja. Ya kan? Saling menyapa aja. Oke, gitu. Kita lanjutkan sekarang. Jangan takut atau kaget. Sosok ini sebentar lagi akan mengejarmu ya. Dia sosok yang bisa dibilang sosok yang bertanggung jawab. Dia berpotensi memimpin kalau menjadi kepala keluarga, ya menjadi keluarga yang
amanah gitu, tetapi dia otoritas ya, tegas. Terkadang agak ego juga sih, tapi itulah ciri-ciri dari seorang maskulin ya. Kalau enggak tegas ya berarti lembek. Nggak ada pria kok lembek, gimana mau mengatur anak buah atau mengatur istrinya, mengatur anak-anaknya, atau menjadi pemimpin, ya kan. Dia sebetulnya belum bisa move on dari orang masa lalu ya, tetapi ini bisa mantan kamu ya, bisa mantan, bisa ya, belum bisa move on dengan orang masa lalu, mungkin kamu. Tapi ada juga memang dia memang betul-betul belum bisa move on, tetapi dia sosok yang bertanggung jawab gitu, jadi mencintai kamu tulus gitu. Karena di sini bersama kamu dia merasa saling gitu, walaupun ada batasan lingkungan. Ya dia merindukan kamu pasti itu, karena dia cinta. Dan ini akan mengejar kamu ya secepatnya, karena perasaan cinta sudah tidak tertahan. Ya, ini kalau mantan kamu ya kamu akan dikejar. Jangan takut ya. Saat ini dia galau karena belum menemukan cara untuk bisa menyampaikan perasaan ini ke kamu, masih di pemikirannya. Jadi cuman tinggal mengkomunikasikan saja sih sebetulnya, seperti itu. Karena dia takut kecewa, ingin mengejar kamu, tapi ya ada alasan dia takut kecewa juga sih. Tapi karena mungkin dia udah pernah berbuat kesalahan di masa lalu gitu, masa dulu gitu. Terlihat di sini ada energi Libra ya, juga di sini terlihat ada energi Taurus, ada juga Scorpio. Di sini terlihat ada Scorpio, ada Aries juga. Di sini terlihat juga ada energi Scorpio kuat sekali, ada Gemini ya, Gemini. Terus ada juga di sini energi Pisces, dan terakhir di sini ada energi Scorpio lagi, kuat sekali energi Scorpio ya. Oke, jangan takut, tapi jangan mengejar kamu, tapi sekarang masih galau, belum menemukan cara untuk menembak, maksudnya bukan menembak ya, untuk menegaskan perasaannya ke kamu tuh belum punya ide, takut kecewa masalahnya, dia masih takut kecewa, nanti kamu bilang apaan sih, tak tolak gitu. Tapi kamu nanti cukup agak kaget ya. Akan ada perubahan, akan ada transformation, akan ada sebuah perubahan ya, akan ada transformasi ya, seperti itu. Kemudian di sini juga ada forgiveness ya, tentang sebuah kata maaf. Nanti ya kalau kamu nggak mau sama dia ya maafin aja, saling memaafkan gitu. Ada kesalahan masa lalu, saling memaafkan, ada pengampunan. Di sini nanti akan ada saling kata memaafkan. Di mana di sini ada past, present, and future. Di mana ada masa lalu, sekarang, dan masa depan. Ini untuk kalian berdua. Kalau kamu mau ya terima, kalau enggak ya sudahlah. Kan semua orang punya masa lalu, ya kan, seperti itu. Dan dengan segala masa lalunya itu, kalau kamu nggak mau terima ya udah, sudahin aja. Karena dia galak, mungkin dia seperti ini, atau dia orangnya seperti ini gitu, kamu mah mengerti tentang dia nanti ya, seperti itu. Terus di sini ada divine timing, di mana akan ada pemulihan waktu, atau akan ada waktu untuk pengampunan, untuk kata maaf, ataupun untuk sebuah disebut dengan perubahan ya, seperti itu. Ada seksual energi juga, di mana seksual energi ini sebuah energi kekuatan hidup ciptaan pasangan ya, sesuai hukum ya yang pasti, atau saat kamu bertukar energi ini dengan pasangan sesuai hukum alam ya, itu adalah niat untuk menciptakan atau melahirkan kehidupan bersama dengan pasangan kamu. Akan ada perubahan, akan ada divining time, dan juga di sini akan ada forgiveness ya, dan ada past, present, future. Semua ada di tangan kamu. Kamu mau memaafkan, atau kamu mau meneruskan, atau kamu memang akan melepaskan, itu semua ada di tangan kamu, seperti itu terlihatnya ya. Oke. Tetap Gondes akan menebar pesan versi Gondes di sini untuk kamu.
Tetap jadi orang baik, tetap berjalan di kebenaran. Jangan melampaui batasan dalam menjalin hubungan. Ya, yang baik-baik saja, yang buruk-buruk jangan pernah dikeluarkan. Maksudnya bukan jaga image, maksudnya bicara itu yang baik-baik aja. Ya kalau nggak suka ya bilang nggak suka aja, tapi pelan-pelan kayak gitu. Pesan pertama, beribadahlah, bersedekahlah, amin. Itu tujuan hidup yang pertama tuh seperti itu. Ya, kemudian yang kedua pesannya, cintailah dia karena Allah. Mencintai apapun yang ada di dunia ini ya, karena Allah. Jangan dengan pengertian kamu sendiri. Termasuk mencintai dia karena Allah. Supaya tidak seandainya terjadi sesuatu yang tidak kamu harapkan, kamu tidak terlalu sakit. Apakah yang kamu harapkan darinya? Ini yang kamu pertimbangkan, kamu pikirkan, karena kamu yang ngejalanin, kamu yang merasakan. Ya kan? Kamu sendiri yang akan menjawabnya. Bersyukur dalam segala keadaan harus. Ya, jangan menangis di saat susah, jangan tersenyum atau tertawa terbahak di saat bahagia. Justru terbaliknya, menangislah di saat bahagia sebagai tanda syukur, dan tersenyumlah di saat kamu dalam keadaan susah, karena itu tanda syukur bahwa kamu masih diberikan peringatan untuk menjadi lebih baik. Belajar memahami hidup itu yang lebih penting. Semua orang tidak bisa memahami, belum tentu bisa memahami hidup, karena mereka menganggap hidup itu ya sekedar dijalanin aja, sekedar diisi apa dengan apa ya, tanpa dipahamin dulu bahwa hidup itu harus aku begini, harus begini, supaya hidup ini seperti ini nggak ada. Kadang nggak semua mengerti ya, seperti itu. Oke. Semoga ini bisa bermanfaat. Ambil yang manfaat, kalau yang nggak manfaat buang saja. Yang ingin personal reading silahkan personal reading ya, dimulai dari saat ini. Yang kalian dengan 100.000 bisa mengajukan pertanyaan 5 pertanyaan, untuk 50.000 2 pertanyaan. Silahkan dipilih mana yang cocok ya. By phone ada sendiri ya, ada by phone, ada video. Kalau video misalkan mengeluarkan video nanti akan kirim, tapi kalau by phone itu beda lagi maharnya. Untuk yang by video, setiap 100.000 bisa mengajukan pertanyaan 5 pertanyaan atau 50.000 untuk 2 pertanyaan ya. Dimulai dari sekarang ya, silakan yang ingin personal reading ya. Oke. Ada kesalahan pilih kode, saya misal sempurna, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap bersyukur dalam segala keadaan, dan berdoa jangan pernah lupa, karena doa itu dahsyat, bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik, termasuk ikhlas ya, hati tenang, seperti itu. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu, amin. Bye.